Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudariku seiman, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Baik, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan niat iman, Islam, dan kesehatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu. Tujuan tertinggi hidup kita sebagai muslim adalah satu, meraih ridha Allah. Pertanyaannya, amalan apa yang paling mujarab, paling cepat, dan paling pasti menghantarkan kita kepada ridhonya? Dengan itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini saya akan membawakan ceramah dengan judul Ridho Ilahi ada pada ridho mereka, menjaga bakti dan menggapai ikhlas yang dimuliakan Allah. Mari kita bahas pilar pertama, yaitu ikhlas. Ikhlas bukanlah sekadar memberi tanpa mengharap kembali. Dalam konteks ibadah, ikhlas adalah memurnikan niat, menjadikan seluruh amal, ketaatan, dan perjuangan hidup kita hanya tertuju kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ikhlas adalah roh dari setiap ibadah. Tanpa roh itulah ibadah kita hanyalah jasad yang tak ternilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat tegas mengenai syarat mutlak diterimanya amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itu agama yang lurus. Jelas, saudara-saudari, bahwa amal kita harus bebas dari penyakit hati seperti riya, ingin dilihat, dan sum'ah, ingin didengar, hingga kita berbuat baik hanya untuk dipuji manusia. Maka kita mungkin mendapatkan pujian itu, namun kita telah kehilangan pahala yang jauh lebih besar di sisinya. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah jauh melakukan amal apapun, termasuk berbakti kepada orang tua, marilah kita tanya hati kita sendiri, sudahkah ikhlas niatku ini? Kini, mari kita hubungkan ikhlas dengan amal mulia yang kedua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan guru kita. Mengapa amal ini begitu agung? Karena perintah berbuat baik kepada orang tua ditempatkan Allah tepat setelah perintah bertauhid. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
Inna yablugana indaka kibara ahadukuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Quran Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Bahkan larangan dalam ayat ini pun sangat detail. Larangan mengucapkan kata kepada mereka. Betapa tingginya kedudukan mereka tersebut. Keikhlasan inilah yang menghubungkan bakti kita dengan ridha ilahi, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban yang berbunyi, ridallah fi ridha walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Yang artinya, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak juga kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Saudara-saudari, hadis ini adalah jaminan jika kita bisa membuat orang tua kita ridho melalui bakti yang murni dan ikhlas, maka sungguh Allah telah membukakan jalan pintas menuju ridhonya. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, marilah kita tarik garis besar dari ceramah kita hari ini. Kesimpulannya adalah bakti yang sangat agung, namun ikhlas adalah syarat dan mahkota yang menentukan nilai amal kita tersebut di sisi Allah. Bakti tanpa ikhlas adalah kepalsuan, sedangkan ikhlas akan menjadikan bakti kita. Sesederhana apapun itu, ikhlas akan membuka pintu ridha ilahi. Maka, marilah kita bertekad untuk selalu mengoreksi niat kita. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah aku membantu orang tuaku karena tuntutan atau karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntunku pada keikhlasan itu tersebut. Terakhir, bakti tidak berakhir saat orang tua kita telah tiada. Bakti yang paling tulus adalah doa yang terus-menerus kita alirkan, kita panjatkan untuk mereka. Mari kita tanamkan, kita jadikan ini sebagai penutup dan janji bakti kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, muliakanlah mereka, muliakanlah tempat mereka, ampakkanlah kuburnya. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan, keikhlasan, dan kesehatan dan kesabaran untuk berbakti kepada mereka selagi hayat di kandung badan, dan jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa mendoakan mereka dalam setiap sujud kami. Terima kasih segala amal baik kami, dan hanya Engkaulah sebaik-baiknya tempat kami kembali. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebaikan dan kebenaran, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekhilafan atau salah kata,
itu murni datang dari keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Qawli haja wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.